juga gimana kalau seorang perempuan yang lagi haid itu katakanlah mau menghadapi maut, hampir mati ya, baru kemudian mati, meninggal, jadi nggak pantas dia masuk surga kan, kasihan itu. Iya. Tidak suci gitu. Yunis, salam. Salam Abi. Ya. Haleluya. Senang banget dengar Abi ini membuka wawasan setiap orang ya, membuka wawasan setiap Abi ini semacam membuka jalur untuk cakrawala berpikir orang-orang semakin terbuka nih. Luar biasa, Abi, luar biasa. Ya. Taruhannya juga gede itu, Abi. Terima kasih. Juga gede, gitu, Abi. Ya, amin. Terima kasih. Saya tergelitik ini, Abi. Kenapa ya rumahnya rekan Muslim ini lebih suci daripada surganya? Ya. Nah, seperti yang saya tulis di FB-nya Abi kan. Ya. Nah, itu saya butuh penjelasan juga nih. Karena rumah Muslim nggak boleh dimasukin hewan anjing. Ya. Tapi surganya boleh. Ya. Karena najis. Karena hewan anjing itu najis, hewan anjing nggak boleh masuk ke rumah Muslim. Tapi ke surganya boleh. Itu kira-kira bagaimana, Bi? Mau penjelasan, Bi? Mereka memang membuat hal-hal yang aneh di dalam pengajaran mereka itu. Misalnya begini, mereka itu antara firman, yaitu ayat Al-Quran itu, dengan apa yang mereka yakini, itu saling bertentangan. Maksudnya bertentangannya begini. Sekarang kita tahu bahwa anjing itu haram. Anjing itu kan haram, kata mereka. Tetapi di dalam surat Kahfi, surat ke-18, orang beriman punya temannya orang beriman itu adalah anjing. Di surat Kahfi, surat 18. Nah, ini kan anjing diharamkan, tetapi orang beriman memelihara anjing. Tetapi orang Islam sendiri pokoknya memelihara anjing itu kayak apa begitu. Padahal di ayat Al-Quran ini, anjing itu adalah teman orang yang beriman. Ini yang ambivalen, kontradiksi ambivalen antara orang beriman dengan anjingnya itu sendiri. Nggak bisa dipercaya ini semuanya. Ya, kasihan di. Bahkan begini, aneh. Kalau orang berwudu, ini orang yang berwudu ini, orang berwudu, kalau sentuh tangan dengan kucing, nggak batal wudunya. Sentuh tangan dengan ayam ataupun bulu kambing, nggak batal. Tetapi begitu orang beriman sentuh tangan dengan anjing, batal wudunya. Nah, pertanyaannya, apakah kulit wanita sama dengan kulit anjing? Iya. Apakah kulit wanita sama dengan kulit anjing? Kan aneh kalau kita melihat seperti itu. Jadi serba aneh kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Muslim itu sendiri dengan kenyataan yang ada di dalam keimanan mereka dan seterusnya. Aneh bin aneh dan ajaib sekali cara Muslim memperlakukan anjing, memperlakukan binatang dan seterusnya. Masjid
masjid ini, orang yang haid tidak boleh lewat di masjid. Orang haid juga tidak boleh melakukan puasa, melakukan sholat, dan melakukan hal-hal lewat di masjid pun nggak boleh. Berarti masjid ini sangat suci sekali bagi mereka. Bagi mereka, masjid itu suci sekali. Tetapi sangat kontradiktif antara yang satu dengan yang lain. Kalau kita melihat kehidupan Muslim itu sendiri sampai hari ini, kita memang bingung untuk menghadapi mereka. Jadi begitu, Pak Prozionis. Iya, Bi. Jadi kemarin saya juga pernah bertanya itu, Bi, dengan metode apa itu SWT itu mengetahui wanita yang sedang haid, Bi. Apakah metode penciuman langsung? Metode untuk mengetahuinya itu sangat menarik sekali untuk dibahas metodenya, dan metode mengetahui haid perempuan SWT itu bagaimana? Penciuman langsung atau ada semacam sensor? Nah, saya tergelitik itu dan kasihan sekali. Dan juga gimana kalau seorang perempuan yang lebih haid itu katakanlah mau menghadapi maut, hampir mati, baru kemudian mati, meninggal, jadi nggak pantas dia masuk surga, kan kasihan itu. Iya. Tidak suci itu. Itu yang saya katakan ambivalensi ajaran Islam dengan yang kita pahami selama ini. Karena memang aneh bin ajaib semua yang dilakukan oleh Muslim ini sampai hari ini. Antara mana ajaran yang benar, kemudian yang sungguh-sungguh ajaran ini yang bisa diikuti juga tidak bisa dipakai sebagai dalil bagi kita semua sampai hari ini. Jadi membingungkan. Jangankan orang Kristen yang dari kecil, saya yang dari Muslim saja harus bingung dulu untuk mengikuti ajaran ini. Jadi begitu, Saudara Prozionis. Ya, jadi sudah benar Bi, sikap Abi ini membuka cakrawala berpikir orang-orang yang masih di dalam. Abi ini ibarat juga menarik mereka keluar dari lembah yang kelam itu, Bi. Kasihan mereka, Bi. Kasihan sekali, Bi. Saya iba melihat masa depan mereka, sangat iba. Karena kalau dari yang Abi paparkan tadi, kelihatan mereka tidak menyembah pribadi yang suci, Bi. Pribadi yang mereka sembah itu tidak suci jadinya, kalau saya perhatikan itu, Bi. Ya. Dan terutama ya itu tadi nggak suci kan sebenarnya, tapi pura-pura suci. Sementara perempuan haid itu kan bukan jasmaninya yang masuk surga. Gitu. Ya. Jasmani kan kita nggak masuk surga gitu. Ada daging tidak mendapat bagian dari di dalam kerajaan surga begitu. Ya. Tapi mereka hanya terlalu memperhatikan daging saja. Jadi Abi, saya tetap semangati, Abi terus menyatakan kebenaran, di buka cakrawala berpikir mereka sehingga semakin banyak orang mencari kebenaran, jangan hanya menggapai kemenangan aja. Jadi kalau mereka mencari kebenaran dan menemukannya, memiliki kebenaran, mereka dimerdekakan. Ya. Ya. Mereka sebenarnya malu untuk mengatakan bahwa ajaran mereka ini membingungkan mereka sendiri dan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau mau ngomong bahwa agama mereka itu hanyalah agama untuk kaum laki-laki, perempuan nggak mendapatkan bagian di dalam ajaran itu, seperti yang dialami oleh wanita-wanita di Afghanistan, di Pakistan, yang menjadi imam, yang menjadi khotib Jumat, itu nggak boleh perempuan, semuanya harus laki-laki. Kan aneh itu.